Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Dwi Purwanti. Saya siswa kelas 10 dari SMA Negeri 1 Boyhoto. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Jadi, tentang jaringan komputer ini kita akan bahas dalam video berikut ini. Jadi kali ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer, yang kedua manfaat atau tujuan jaringan komputer, yang ketiga klarifikasi pada jaringan komputer. Yang kita akan bahas pertama yaitu tentang pengertian jaringan komputer. Jadi pengertian jaringan komputer adalah mengacu pada perangkat komputasi yang saling berhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik dan nirkabel. Yang akan dibahas yang kedua yaitu manfaat atau tujuan jaringan komputer. Yang kedua, manfaat atau tujuan jaringan komputer. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima atau receiver dengan tepat dan akurat. Jaringan komputer memungkinkan penggunanya dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Yang dibahas yang ketiga yaitu klasifikasi jaringan komputer. Klasifikasi jaringan komputer dibagi menjadi 5 yaitu yang pertama klasifikasi berdasarkan geografis, yang kedua klasifikasi berdasarkan fungsinya, yang ketiga klasifikasi berdasarkan topologi jaringan, yang keempat klasifikasi berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, yang kelima klasifikasi berdasarkan media transmisi data. Yang pertama yaitu berdasarkan geografis. Yang pertama, local area network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Yang kedua yaitu Metropolitan Area Network atau MAN adalah suatu jaringan dalam satu kata dengan transfer kata kecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkotaan, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Yang ketiga yaitu Wide Area Network atau MAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Yang keempat yaitu Personal Area Network atau PAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak sangat berdekatan, yaitu hanya berjarak 4-6 seperti gambar di samping tersebut. Yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, Client Server. Client Server adalah sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak yaitu pihak klien dan pihak server. Yang kedua yaitu peer-to-peer. Pada jaringan peer-to-peer tidak ada komputer server ataupun komputer pada jaringan peer-to-peer bisa menyediakan layanan atau fungsi server dan menjadi pengakses layanan atau fungsi client. Klasifikasi yang ketiga yaitu topologi jaringan. Jadi topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang terkoneksi satu sama lain. Topologi jaringan yang pertama yaitu topologi bus adalah topologi yang banyak digunakan pada masa dengan penggunaan tabel spaksi menjamur. Yang kedua yaitu topologi star adalah bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah bersetiap node atau pengguna. Yang ketiga yaitu topologi ring adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing berhubung ke dua titik lainnya, demikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Yang keempat yaitu topologi tree adalah kombinasi karakteristik
antara topologi banteng dan topologi bus. Topologi linear adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan bus. Topologi ini hampir sama dengan topologi ring. Yang keempat yaitu klasifikasi berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Yang pertama, jaringan distribusi adalah bagian jaringan listrik yang paling dekat dengan masyarakat. Jaringan distribusi dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekunder. Yang kedua yaitu jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien tersebut sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi data yang berasal dari komputer server. Yang terakhir adalah klasifikasi berdasarkan media transmisi data. Yang pertama, jaringan kabel. Pada jaringan ini untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya yang dihubungkan dengan beberapa kabel di antaranya. Yang kedua yaitu jaringan nirkabel atau Wi-Fi adalah jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghilangkan antar komputer karena menghubungkan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Sekian video dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.